Ini suara saya sudah bisa terdengar, sudah ya? Terdengar dengan jelas, Pak. Oke, slide-nya sudah? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Ibu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, Ibu Reni Yuniasanti, dan juga Bapak Wakil Dekan Fakultas Psikologi, Bapak Dr. Wahyu Kuncoro. Dan juga rasa hormat saya untuk Bapak Dekan Fakultas Pembangunan Manusia University Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen pembicara dari Mercubuana dan juga dari Malaysia. Juga untuk teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa baik dari Indonesia maupun Malaysia, salam sehat, salam semangat. Baik, saya akan langsung mulai. Saya akan fokus kepada perkara hal-hal yang berkaitan langsung dengan media, dengan topik The Power of Sosmed. Jadi saya akan menyampaikan bagaimana kekuatan sosmed itu bisa mempengaruhi banyak orang dalam waktu yang singkat, cepat, dan bisa jadi amat sangat efektif. Dengan topik pokok, bagaimana dengan kekuatan sosmed itu kita bukan saja bertumbuh sebagai pribadi, growing up, tapi juga memaksimalkan peran kita di era digital ini. Nah, kita mulai dari sini. Setidaknya ada 4 kata kunci: pemuda, peran, kesehatan mental, dan sosial media. Bicara tentang pemuda itu bicara tentang futurability, bicara tentang segala kemungkinan di masa depan. Dan itu nyaris sepenuhnya ada pada diri orang-orang muda. Orang tua itu hanya punya masa lalu. Sementara orang muda itu mereka punya masa depan. Orang tua hanya punya masa lalu. Itulah kenapa orang tua itu sering menceritakan hal-hal yang telah lewat dan berulang-ulang dan berulang-ulang. Sementara orang muda punya misi, punya visi, punya segala kemungkinan di masa depan. Itulah poin besar bagi orang-orang muda. Kemudian peran itu penting. Peran itu sangat penting. Peran itu memberi arti dan makna diri Anda, eksistensi Anda di antara manusia, di antara masyarakat itu diukur dari peran Anda itu apa. Apa yang bisa Anda lakukan? Apa sumbangsih Anda? Sumbangsih untuk diri sendiri, sumbangsih untuk orang lain, dan terlebih sumbangsih bagi masyarakat luas. Dan dalam perihal apa? Nah, kita sekarang bicara tentang kesehatan mental, artinya adalah perannya dalam hal kesehatan mental. Melalui apa? Melalui sosial media. Kita itu misalnya yang muslim, secara teknis itu berhubungan dengan Tuhan itu hanya 5 kali dalam sehari. Tapi dengan sosial media itu nyaris 24 jam. Maka sekarang internet, sosial media itu sebenarnya tidak lagi bisa disebut sebagai dunia antah berantah. Tidak lagi bisa disebut sebagai dunia maya yang entah apa bentuknya. Tapi merupakan dunia nyata dalam bentuk yang lain. Maka kemudian juga menjadi kajian akademik. Misalnya ada yang namanya psikologi media. Termasuk karena sosial media ini sudah menjadi realitas, kenyataan dalam bentuk yang lain, maka kemudian kajian-kajian di beberapa bidang ilmu itu juga bergeser. Misalnya, dulu kalau dalam kajian sosiologi, komunitas itu dibayangkan sebagai sekumpulan orang yang punya perasaan yang sama, di mana yang satu menjadi bagian dari yang lain. Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Yang dimaksud komunitas termasuk adalah cyber community. Salah satu yang kemudian memantapkan keyakinan kita tentang internet sosial media adalah di era pandemi ini. Dengan adanya internet, dengan adanya sosial media, pendidikan akhirnya tidak jadi mati. Pendidikan tidak jadi tamat. Semuanya masih berlangsung. Bahkan seminar-seminar masih bisa dilakukan. Itu menjadi pengantar saja. Nah, masalahnya apa yang disebut sebagai sosial media itu ternyata juga punya persoalan. Persoalannya apa? Ternyata media sosial, internet juga menimbulkan ketidakseimbangan mental, kekacauan mental, menimbulkan orang-orang yang sakit karena mereka itu terlalu lama di internet. Maka
Misalnya saya kasih contoh survei dari Civility Index dari Microsoft itu mengeluarkan hasil survei bahwa orang Indonesia itu merupakan warganet yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Bayangkan, kita itu paling tidak sopan. Terlepas dari perkara metodologinya apa, tapi ini real, ini nyata. Apa yang terjadi di internet yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia itu? Hoax, hoax, ujaran kebencian, diskriminasi, hoax, fitnah, berita bohong, di-share kemana-mana, ujaran kebencian, kebencian terhadap etnis, kebencian terhadap agama, kebencian terhadap ras, kebencian terhadap gagasan, kebencian terhadap orang, termasuk diskriminasi, diskriminasi ras, agama, dan macam-macam itu ada. Maka sosial media itu sebenarnya adalah pembunuh yang tersembunyi, pembunuh diam-diam, yang secara tanpa sadar mengacaukan mental detik per detik. Kenapa ya? Terlalu banyak racun di internet. Nah, kabar baiknya kita harus belajar dari saudara-saudara kita di Malaysia. Ternyata mereka menempati urutan kedua. Yang paling sopan se-Asia Tenggara itu Singapura, kemudian disusul Malaysia. Jadi dalam hal ini kita layak belajar dari saudara-saudara kita dari Malaysia yang menurut hasil survei dari DCI itu merupakan bagian dari warga yang sopan ketika mereka berinternet. Itu. Maka kembalinya adalah kepada persoalan mentalitas, kepada persoalan mentality, bagaimana kita menggunakan yang namanya sosial media. Sebab apa? Manusia itu tidak berbuat, tidak mengatakan sesuatu, melainkan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Oleh karena itu, hatinya yang perlu direkonstruksi, pikirannya yang perlu direkonstruksi, mentalnya yang perlu direkonstruksi. Dalam hal apa? Dalam penggunaan sosial media. Nah, kuncinya adalah bermedsos dengan benar. Kuncinya adalah bermedsos dengan benar. Itu. Kalau Anda bermedsos dengan benar, itu artinya Anda sudah bermedsos dengan baik. Kalau Anda sudah bermedsos dengan baik, itu artinya Anda baik untuk diri sendiri dan juga baik untuk netizen. Kalau Anda sudah bisa melakukan yang baik untuk diri sendiri, itu artinya Anda sehat, itu artinya Anda bertumbuh, itu artinya Anda tahu apa hal-hal baik dan penting yang perlu ditumbuhkan dalam diri Anda. Dan kalau Anda melakukan hal baik untuk netizen, itu artinya Anda berguna, itu artinya Anda berperan. Bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa, saya cukup 2 saja ini caranya. Pertama, menyadari the power of sosmed. Sadar itu penting karena kebanyakan kita itu ya tahu. Memang kebanyakan masalah kita itu kan begitu. Maka apa yang kita bicarakan di banyak tempat itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tapi apa? Sebuah upaya menyadarkan ulang sesuatu yang kita belum begitu sadar meskipun kita tahu. Disitulah pentingnya kita memahami the power of sosmed sehingga kita bisa berperan di sana. Ini saya kasih contoh saja yang praktis. Ini channel YouTube saya yang saya buat sekitar 6 bulan yang lalu. Salah satu video di situ sudah ditonton oleh 45.000 orang. Bayangkan, bagaimana saya akan mengumpulkan 45.000 orang, sesuatu yang mustahil. Tapi dalam hitungan jam, ya toh, dari proses membuat video, edit dan semacamnya, itu saya sudah bicara dan didengarkan oleh 45.000 orang. Dan itu efeknya luar biasa bagi mereka itu. Ini misalnya saya kasih contoh. Ini komentar-komentarnya sekitar ada 350-an lebih. Bagaimana mereka berterima kasih, bagaimana mereka senang karena merasa dipahami, merasa dimengerti, mereka konsultasi dan semacamnya tentang persoalan-persoalan mereka. Artinya apa? Di situ saya sudah mengambil peran di dalam isu-isu kesehatan mental. Ini sekilas topiknya tambah sederhana. Cinta
bagi orang tua itu dianggap sebagai masa lalu, atau katakanlah mereka sudah mengekspresikan cinta dalam bentuk yang lain. Tapi bagi generasi milenial, bagi orang-orang muda, sakit, derita karena cinta itu bisa jadi lebih menyakitkan daripada orang tua yang tidak memiliki uang ketika anaknya itu meminta jajan. Sakitnya itu bisa setara itu, bahkan lebih sakit lagi. Maka ini menjadi penting bagi mereka. Nah, dari sana mereka bisa konsultasi, dan di situ saya mengambil peran. Ini satu contoh lagi. Ini potongan video kuliah saya yang tanpa sepengetahuan saya di-share di TikTok. Ini sudah ditonton, disukai 3.000 lebih orang. Komentarnya 4.000 lebih orang, di-share 10.000 orang lebih. Dan yang nonton itu 2,3 juta. Bayangkan bagaimana mungkin saya akan mengumpulkan 2 juta orang yang mau mendengarkan saya bicara. 2,3 juta orang. 2,3 juta orang itu sudah serupa padang mahsyar. Nah, sekarang bayangkan jika yang Anda share di TikTok, jika yang Anda share di Facebook, jika yang Anda share di YouTube dan yang lain-lain itu adalah racun dan hal-hal negatif lainnya, kemudian dimakan oleh jutaan orang, ribuan orang, maka itu efeknya akan luar biasa. Banyak orang marah, banyak orang tersakiti, bahkan bisa jadi muncul demonstrasi-demonstrasi ketika apa yang Anda sampaikan, ketika apa yang Anda share adalah hal-hal yang berkaitan misalnya dengan isu ras, isu keagamaan, dan yang lain-lain. Efek sosialnya luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, caranya adalah bangun citra diri di medsos. Tunjukkan kualitas pribadi Anda. Mulai hari ini, stop. Jika Anda punya YouTube, jika Anda punya Facebook, jika Anda punya TikTok, jika Anda punya Instagram, dan lain-lain, stop. Atau kurangi hal-hal yang alay, lebay, tidak penting, tidak bijak, kasar, dan saudara-saudaranya. Stop. Atau kurangi semua itu. Mengapa? Nah, ini jawabannya. Citra diri yang positif, kualitas pribadi itu akan membuat Anda setidaknya mendapatkan dua hal. Pertama, membuat Anda mudah diterima oleh netizen karena Anda baik, karena Anda ramah, karena Anda adalah pribadi yang berkualitas. Setelah Anda diterima, Anda itu dipercaya oleh netizen sebagai orang yang baik, sebagai orang yang berkualitas, lalu dihormati. Dan puncaknya, perkataan Anda didengar. Orang tidak akan mendengarkan Anda bicara ketika orang itu tidak menghargai Anda, tidak percaya dengan Anda. Puncaknya adalah orang mau mendengarkan Anda. Di situ Anda punya jalan untuk mempengaruhi orang lain, mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi perasaannya, dan pada level yang paling puncak mempengaruhi hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang perlu dipahami betul. Orang itu mencari, mengetahui tentang diri Anda itu bukan lewat Bu RT, bukan lewat Pak RT, bukan lewat tukang sayur, tukang bubur, dan yang lain-lain, tapi melalui medsos. Nanti ketika Anda melamar pekerjaan, misalnya dicek medsosmu itu isinya apa. Kalau isinya hoak, isinya nangis, isinya ngeluh, isinya ngata-ngatain orang, saya jamin Anda tidak akan pernah dipandang oleh orang lain. Bagaimana caranya? Singkat saja caranya. Open-minded, multi-perspektif, bangun jaringan, dan kreatif. Why? Open-minded. Pikiran yang terbuka. Kalau di dunia nyata, misalnya Anda sebagai Muslim, Anda itu hanya ketemu yang Kristen, ketemu yang Hindu, yang Buddha. Tetapi ketika di internet, yang Anda temui jauh lebih banyak orang. Ada penyembah teke, semacam-macam. Maka Anda harus open-minded, terbuka terhadap dunia, terbuka terhadap pemikiran orang lain. Bahwa Anda setuju atau tidak setuju itu perkara lain, tapi open minded itu adalah bagian dari karakteristik
diri yang dewasa. Yang kedua adalah multi perspektif. Hidup ini tidak hitam putih, hidup itu tidak benar salah, ada agak salah, ada agak benar, ada yang mendekati benar, ada yang mendekati salah. Jangan kaku, multi perspektif, lihat sesuatu itu secara holistik. Kalau Anda tidak melihat sesuatu secara holistik, maka Anda akan gagal melihat kenyataan yang sebenarnya. Contoh simpel saja. Anda melihat seseorang suami dipukuli oleh istrinya, misalnya ditampar oleh istrinya. Kalau Anda tidak berpikir secara holistik, Anda mungkin akan berpikir bahwa si istri itu kejam, durhaka, laknat, dan semacamnya. Cuman ketika Anda berpikir secara holistik, ya bisa jadi karena suaminya judi, karena suaminya minum, karena suaminya selingkuh, sesuatu yang wajar dan manusiawi kalau kemudian marah. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kreativitas itu mahal, kreativitas itu berharga. Lebih berharga dari harta yang sekarang ini Anda miliki dari orang tua dan yang lain-lain. Kreativitas. Kreativitas. Maka sekarang gali apa sebenarnya yang bisa Anda perbuat. Apa yang khas dari diri Anda. Lalu bangun jaringan. Namanya sukses di era sekarang itu sangat jauh berbeda dengan sukses di era dulu. Sukses zaman sekarang itu rombongan, kolaboratif. Anda tidak harus menguasai secara penuh suatu bidang. Anda harus kerjasama dengan yang lain. Kalau Anda menunggu mahir, menunggu ahli, keburu tua. Universitas Mercu Buana Yogyakarta merupakan perguruan tinggi swasta yang berdiri pertama kali dengan nama Institut Pertanian Wangsa Manggala Indonesia yang kemudian menjadi Universitas Wangsa Manggala di tahun 1986. Kemudian berubah nama menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tahun 2008. Visi yang ingin dicapai adalah menjadi universitas yang memiliki komitmen untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita yang tertanam dalam semboyan Angudi Mulyaning Bongso, The Pursuit of Excellence. Dalam perkembangannya, Universitas Mercu Buana Yogyakarta telah mendapat kepercayaan masyarakat. Lebih dari 10.000 mahasiswa telah menuntut ilmu di Universitas Mercu Buana Yogyakarta untuk membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Universitas Mercu Buana Yogyakarta memiliki 3 kampus yang diperuntukkan dalam menunjang kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar. Pengajaran di Universitas Mercu Buana Yogyakarta dilaksanakan dan dikelola oleh fakultas dan program studi pada jenjang sarjana dan pasca sarjana, meliputi Fakultas Psikologi, Fakultas Agroindustri, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan pasca sarjana.